Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku mau nge-review ini salah satu produk terbaru dari Emina. Sebenarnya udah ada beberapa kalian yang request lumayan lama, tapi aku baru sempet aja sekarang. Yaitu yang namanya Emina Matte Mochi Non Drying Lip Cream, yang kayak gini. Warnanya pinky soft ya, seperti biasa Emina kan kayak untuk remaja gitu. Jadi warnanya tuh cantik-cantik, natural. Di sini waktu aku lihat warna-warnanya juga ada yang nude, ada yang boldnya. Dan di sini aku udah beli dua warna yang menurut aku cukup natural, nude gitu, sesuai yang aku suka. Karena memang akhir-akhir ini untuk lip produk aku udah membeludak banget, so aku akan coba beberapa warna aja. Secara masih ada beberapa list-list lip produk lain yang harus aku review juga. Apalagi ini memang finishnya matte yang lumayan rada kering. Sekarang sih aku condongnya lebih suka pakai lip glaze ya. So nanti kita akan lihat aja kayak gimana. Karena biasanya kalau matte lip cream atau lip cream yang finishnya matte itu akan lebih awet di bibir. Secara untuk harganya juga masih cukup terjangkau ya, sekitar 54 atau 55 ribu gitu. So nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Walaupun bukan video swatches, pastinya seperti biasa ya. Aku akan review lengkap mulai dari packagingnya, tekstur, seperti apa waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Kita akan bahas dari detail packagingnya, yang bener-bener aku sih suka karena dia kesannya sweet ya, warna-warna soft pink gitu. Di bagian depan ada nama produknya Emina Matte Mochi Non Drying Lip Cream. Dan untuk lemnya sendiri dia menyebutkan one swipe cover, zero transfer, jadi nanti dia nggak akan gampang transfer, kayak transfer proof ya. Dan untuk detail yang lainnya aku juga bakal kasih lihat di sini ada beberapa klaim produk, nanti kita akan bahas sambil dipakai di bibir. Sama detail ingredients-nya. Ini buat kamu yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan nggak usah diragukan lagi karena Emina ini salah satu produk dari PT Paragon, brand lokal kita, jadi dia sudah halal dan juga BPOM. Tadi kan untuk diklaimnya dia menyebutkan non-drying lip cream, ternyata ada kandungannya nih, yaitu vitamin E, yang pastinya dia fungsinya untuk lebih tetap menyehatkan bibir walaupun finishnya matte ya. Udah gitu ada SPF 20 PA+++ sama Flora Ceramide. Jadi untuk skincare-nya nggak cuman vitamin E, tadi ada Flora Ceramide. Udah gitu ada SPF-nya juga yang bisa melindungi bibir dari paparan sinar UV. Yang menarik di sini packaging-nya ini kayak bukan Emina yang biasanya ya menurut aku, karena ini di bagian bawahnya tuh glossy bening, kita bisa langsung lihat shade warnanya. Dengan tutupnya pinkish menyesuaikan dengan boxnya tadi ya. Di bagian depan udah pasti ada nama produknya, terus bawahnya nih ada nama shade-nya, masih ditambah detail expire date-nya sampai di tahun 2028. Wah, lumayan lama ya. Cuman biasanya kalau lip produk kayak gini tuh sekitar 12 bulanan masa setelah kita buka untuk package-nya. Yang pasti di sini untuk netonya dia karena secara penampakannya juga imut, dia tuh sekitar 3 gram. Kemarin aku beli sekitar 54 ribuan berapa gitu. Nanti detailnya langsung akan aku tulis aja di sini. Memang ya kalau dari brand Emina masih sesuai budget remaja, nggak yang mahal-mahal banget, sekitar segitu. Nanti kita akan lihat apakah cukup worth to buy. Dan sebelum aku pakai di bibir, aku bakal kasih tunjuk detail aplikatornya. Aplikatornya ini yang rada unik ya. Lip cream jarang-jarang aplikator gendut kayak gini. Jadi dia tuh pendek, gendut, tapi ada sisi miringnya. Bagian ujungnya cukup lancip sih, so nanti kita akan lihat aja kayak gimana waktu dipakai. Secara memang biasanya kalau lip cream kan dia kecil, presisi, kayak gitu. Apakah ini bisa membingkai dengan bagus tanpa berbasa-basi? Langsung aja akan aku swatch satu persatu. Yang pertama aku akan menggunakan shade yang aku tuh langsung tertarik beli, karena ini warna aku yang lagi aku pakai di bibir ya. Namanya adalah 05 Barely. Kalau dilihat dari teksturnya, dia ini lebih ke lip cream yang velvety gitu. Dengan warnanya cakep banget ya, kayak nude peachy soft. So langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Seperti biasa ya, kondisi bibir aku two tone kayak gini, pinggirannya rada gelap. Dan ini kebetulan lagi rada kering. Karena memang air-air ini dingin, jadi bibir tuh cepet kering. Dan aku langsung akan pakai satu kali swipe, kelihatan teksturnya ini menurut aku ringan. Creamy-nya lebih ke velvety, jadi rada padat gitu, yang langsung ngeblurin garis-garis bibir aku. Tuh, bibir aku yang bawah tuh langsung smooth gitu loh. Sekarang aku akan masuk ke bibir atas, dan menurut aku ini pigmentasinya aku belum celup lagi, tapi coverage-nya bagus. Langsung bisa cover di tipe bibir aku yang pinggirannya gelap. Dan finish-nya kita akan sambil lihat di klaimnya ya, dia menyebutkan
one swipe full matte coverage. Jadi satu kali swipe memang tadi dia coveragenya bagus, bisa nutup dengan finishnya matte ya. Udah gitu, dia juga menyebutkan bisa menutup bibir gelap atau two tone dalam satu kali swipe. So, kebetulan banget memang tipe bibir aku juga two tone ya. Ini aku pakai warna nude peachy yang masih soft aja dia bisa nutup, apalagi kalau misalnya kalian coba warna-warna gelapnya. Ini udah sesuai klaimnya ya, berarti aku pakai warna nude-nya aja pigmentasinya udah bagus. So, seperti ini shade 05 Barely dipakai di bibir aku, warna-warna nude peachy orange soft. Yang bener-bener kayak natural banget, wearable, cocok di tipe kulit aku yang neutral, cenderung warm undertone, yang menurut aku ini kayak best banget sih warna nude peachy. Selalu aku suka karena ngeblend banget sama warna kulit aku yang rada kekuningan dan juga fresh tapi masih kalem ya kelihatannya. Dan di bibir aku pastinya kalau aku coba katupkan ini tidak berasa lengket sama sekali karena memang finishnya matte, bisa dibilang powdery matte sih menurut aku. Karena kan dia tadi rada velvety ya. Dan di sini aku coba cium di tangan aku, ternyata masih transfer. So, pastinya kita perlu tunggu sampai ngeset. Aku akan coba yang udah aku pakai di bibir aku. Nih, kalau kalian lihat di sini dia kayaknya nyaris nggak ada ya. Tuh, transfer proof. Seperti di klaimnya tadi, dia bilangnya zero transfer. Bener, minim sih menurut aku secara penampakannya. So, lama-lama kalau udah ngeset di bibir, dia akan lebih transfer proof menurut aku. Tadi kan baru banget aku aplikasikan, jadi masih ada lah nempel tipis-tipis. Saran aku sih sebelum pakai makan ini dan itu, kalian tunggu sampai set, mungkin sekitar 2-3 menitan dulu, biar nanti dia udah nggak nempel-nempel di gelas ataupun di makanannya. Lanjut sekarang ke warna kedua yang aku beli, ini lebih ke warna-warna nude pinkish ya, kalau aku lihat di official, tapi waktu aku swipe di tangan aku, ya ini memang nude pink sih, tapi rada-rada terang gitu, jadi jatuhnya agak ke cool tone menurut aku. Dan semoganya masih bagus ya dipakai di bibir aku, nggak terlalu ngejreng. Ternyata sih ini dari segi aplikatornya, walaupun tadi dia rada gendut, cuman kalau kita hati-hati membingkainya masih bisa bagus ya, nggak belebaran juga. Karena ujungnya tetap lancip dan ada sisi miringnya. Terus penampakannya di bibir aku untuk yang ini, warna pinkishnya tuh rada-rada terang. Tapi bukan yang neon gitu ya, seperti ini shade 03 blush dipakai di bibir aku. Warna-warna pink cenderung ke cool tone yang menurut aku ya masih oke. Walaupun ini bukan favorit aku ya, rada-rada terang soalnya. Cuman buat kamu yang punya tipe kulit cool undertone, mungkin yang lebih putih dari aku atau light to medium skin, pakai ini masih bagus. Pasti nanti akan kesannya jadi kayak pink-pink natural ya. Sekalian ngebahas juga dari klaimnya, dia menyebutkan formula nyaman hingga 12 jam dengan pilihan shade terbaik tanpa membuat bibir menjadi kering. Oke, karena tadi memang ada kandungan vitamin E sama flora-ceramide, aku akan kasih tunjuk ya. Di bibir aku yang shade ini, menurut aku sih waktu awal aku pakai tadi memang berasa ada kayak kelembabannya gitu, tapi setelah udah ngeset ini bener-bener yang matte. Bisa dibilang powdery matte ya, gak ada rasa-rasa lembab lagi, cuman memang ringan. Feelsnya sih bukan yang kayak matte lip cream kering ya. Memang ini lebih ringan dan nyaman dibandingkan lip cream yang liquid. Karena ini kan tadi agak velvety gitu dari segi teksturnya. Kayaknya sih ini rada mirip-mirip Emina yang cream matte-nya atau apa ya. Nanti aku akan langsung kasih lihat aja gambarnya di sini dari segi tekstur. Aku lupa namanya. Tapi memang dengan finish matte yang transfer proof kayak gini, yang paling membuat penasaran udah pasti ketahanannya. Cuman aku agak kelupaan nih ngebahas dari segi wanginya. Tadi belum aku kasih tahu ya. Ini kayak wangi-wangi manis, manis-manis permen gitu. Yang lumayan strong sih. Walaupun nggak terlalu nusuk di hidung aku. Cuman mungkin buat kamu yang nggak suka wangi manis permen strong akan kurang suka. Tapi memang preferensi masing-masing. Buat kamu yang udah nyobain juga Emina Matte Moji ini bisa sharing menurut kamu gimana dari wanginya. Oke, itu tadi untuk swatches dua warna dari Emina Matte Moji yang aku beli. Kira-kira gimana? Dari keduanya ini ada nggak warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Buat pecinta warna nude peachy natural di warm undertone sih menurut aku ini shade yang 05 Barely akan cocok, natural, ngeblend banget. Kalau untuk yang blush sih aku memang kurang suka ya, karena dia lumayan terang di tipe skin tone aku. So, sekarang aku akan kasih kesimpulan sementaranya. Sebenarnya dari segi klaimnya tadi udah sesuai yang aku rasakan. Tinggal kita buktikan aja, karena kan tadi dia bilangnya masih nyaman dipakai sampai 16 jam. Yang pertama aku akan kasih lihat tes ketahanannya dulu ya. Lengkapnya ada di videoku yang berikut ini.
aku udah selesai makan, bakal langsung aku update aja karena secara penampakannya masih ada ya tuh di bibir aku. Waktu di zoom, wah ini sih sebenarnya hilang, tapi memang nggak terlalu kelihatan karena warnanya lumayan natural ya. Sekarang aku akan pindah tempat yang lebih terang aja biar bisa bener-bener ngezoom. Kalau kalian perhatikan, di situ dia ini pinggir-pinggirannya hilang, tengahnya juga hilang. Tapi memang nggak banyak banget. Secara yang aku makan tadi juga nggak terlalu berminyak ya. Udah gitu kalau aku kasih tunjuk, penampakan di bibir aku tuh kayak rada pecah-pecah gitu. Mungkin karena bibir aku juga lagi kering, udah gitu warnanya lumayan gonjreng ya. So, itulah kenapa ada kayak crack gitu di bibir setelah dipakai makan. Memudarnya walaupun sedikit, tapi kayak kurang cantik sih menurut aku. Aku baru inget teksturnya ini tuh ternyata mirip something yang terbarunya, Forever Stay Comfort Lip Matte. Jadi dia tuh memang awalnya lembab, tapi lama-lama setelah udah ngeset bakal matte banget dan akan rawan cracking. Jadi kalau saran aku biar nggak nge-crack kayak tadi, mungkin sebelumnya kalian perlu scrub bibir dulu, menggunakan lip balm. Tadi aku udah pakai lip balm sih sebenarnya. Tapi memang sebelum pakai kan aku hapus, dan barulah mengaplikasikan si lip matte-nya ini. So, nanti nggak akan bakal yang sekering itu gitu. Cuman kalau kamu tipe yang nggak suka lip cream matte, aku rasa ini memang matte banget. Mungkin kalian bakal kurang suka. Dan untuk kesimpulan akhir setelah aku lihat tes ketahanannya, menurut aku untuk Emina Matte Moji ini bisa dibilang untuk harga 50 ribuan sudah sesuai ya dengan kualitasnya. Dia bukan yang awet banget, tetap luntur. Apalagi kalau misalnya kalian makan makanan berminyak sih menurut aku akan luntur lebih banyak ya. Cuman yang aku kurang suka finish akhirnya karena memudarnya kayak kurang cantik gitu. Itulah alasannya buat aku ini belum bisa jadi yang favorit, tapi memang preferensi kalian masing-masing aja. Dari segi tekstur, finishnya, apakah kalian suka dengan tekstur yang kayak gitu? Karena memang dia matte-nya masih nyaman, bukan yang tipe kering atau ngiket gitu di bibir. Nih, bener-bener ringan aja sih. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review ketahanan dari Emina Matte Moji. Kira-kira gimana setelah lihat lengkapnya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba? Jangan lupa sharing pengalaman juga kalau udah pakai lip produk terbarunya dari Emina ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!